Selamat datang kembali saudara-saudara. Kita untuk hari ini sudah sampai di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran ke-6 tentang pencapaian keselamatan. Dan dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan anak Allah. Mari kita buka Alkitab sekali lagi pada Filipi pasal 2 dan kita akan membaca ayat 6 sampai 11. Ini ayat-ayat yang kita pakai dalam siri pelajaran ini untuk memberikan garis besar, ikhtisar tentang Injil Yesus Kristus. Bagaimana Dia, Allah manusia, mencapai keselamatan kita. Mari kita membaca bersama-sama. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Seperti saudara-saudara tahu, kita sudah mempelajari tentang sejarah keselamatan. Kemudian kita belajar tentang kehidupan anak Allah. Dan setelah itu kita belajar tentang kesaliban anak Allah atau penyaliban anak Allah. Dan setelah salib anak Allah, kita mempelajari kematian anak Allah. Dan setelah kematian anak Allah, kita belajar tentang kebangkitan anak Allah. Dan yang terakhir, seperti saya bilang tadi, kita akan belajar tentang kenaikan anak Allah ketika Dia kembali ke Bapanya di surga. Dan dalam ayat ini, dalam Filipi pasal 2, dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan Dia. Ketika Yesus naik ke surga, Dia ditinggikan oleh Allah Bapa. Dan dikatakan Dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Dia menerima nama yang di atas segala nama yang ada di dunia ini. Karena dalam nama itu ada keselamatan. Dikatakan di sini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hal itu akan diakui, diucapkan oleh setiap makhluk, oleh setiap orang yang hidup, yang pernah hidup, yang hidup sekarang di dunia ini. Semua orang yang sudah ada dan akan ada akan mengakui dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, menurut firman Tuhan, sebagian yang mengakui itu, mereka akan mengakui, tetapi mereka akan diusir, dibuang dari hadirat Allah yang baik, dan mereka akan menderita selama-lamanya di neraka. Tetapi bagian lain orang, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang ikut Yesus Kristus, orang yang mengasihi Yesus Kristus, mereka juga akan mengakui hal itu di hadapan Allah. Dan mereka akan diterima oleh Allah dalam kerajaannya selama-lamanya. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah,
Ini dikatakan tentang Yesus yang sudah ditinggikan, yang sudah naik ke surga. Dan kita juga membaca dalam perjanjian lama satu gambaran yang sangat jelas tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan kita melihat di sini dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 bahwa ada kaitan yang sangat erat dengan kenaikan Yesus ke surga dan kerajaan Allah, yaitu kerajaan di mana Yesus berdaulat sebagai raja. Mari kita membaca dari Daniel pasal 7. Ini ayat 13 sampai 14. Ini ayat yang sangat penting. Bukan saja karena istilah anak manusia dipakai di sini, yaitu title, sebutan yang Yesus sangat suka dalam perjanjian baru. Tetapi itu bukan satu alasan saja kenapa ayat ini sangat penting. Ini juga penting karena di sini kita melihat bahwa anak manusia ini naik ke hadirat Allah Bapa. Dia duduk di samping Allah Bapa dan dia menerima kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Jadi mari kita membaca dari Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, ini penglihatan dari Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, yaitu Allah Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi ketika kita berpikir tentang kenaikan Yesus ke surga, kita harus menyadari bahwa dia naik untuk menjadi raja atas segala sesuatu. Jadi dalam pelajaran ini, sementara kita mempelajari tentang kenaikan Yesus ke surga, kita juga akan belajar tentang kerajaan Kristus, yaitu kerajaan yang didirikan oleh Yesus ketika dia naik, tetapi seperti kita akan belajar, itu bukan kerajaan yang sudah datang sepenuhnya. Belum datang sepenuhnya kerajaan itu. Kita lagi menantikan kepenuhan kerajaan Allah itu yang terdiri oleh Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Nah, kalau teman-teman punya Alkitab, mari kita buka Alkitab kita pada Kisah Para Rasul pasal 1. Ini ayat-ayat utama yang kita akan pelajari dalam pelajaran ini. Kisah Para Rasul pasal 1. Kita mulai membaca dengan ayat 6. Dan kita akan membaca sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu.
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ide utama yang kita belajar dari ayat-ayat ini adalah kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang harus terjadi supaya tujuan Allah untuk kerajaannya akan digenapi. Di surga, sekarang Yesus berkuasa sebagai Raja yang berdaulat, namun kerajaannya belum datang sepenuhnya. Suatu hari kelak, Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti kenaikannya. Pada hari itu ia akan mendatangkan kerajaannya sepenuhnya. Pada waktu itu kemuliaan Allah akan memenuhi dunia ini seperti air yang menutupi dasar laut. Saudara-saudara, menurut firman Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus itu bukan mitos. Itu bukan dongeng. Itu peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah manusia. Ada seorang manusia, yaitu Allah manusia, yang naik ke surga, yang berada di hadirat Allah di surga. Dia bukan saja berada di hadirat Allah, dia duduk di samping Allah Bapa. Berarti dia sudah menerima segala kuasa, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 18. Dia diberikan segala kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi. Dan dialah yang berdaulat atas dunia ini sebagai Raja. Seperti yang kita akan lihat nanti, itu alasan kita mengatakan bahwa dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja kita. Dia adalah penguasa kita. Itu alasan dia diikuti oleh kita. Kita adalah pengikut Yesus karena dia yang layak diikuti oleh manusia. Jadi dalam ayat ini dalam ayat 6 kita membaca tentang pertanyaan para rasul, dan seperti yang kita akan lihat, mereka punya beberapa kesalahpahaman. Kita juga membaca dalam ayat 7 dan 8 jawaban Yesus. Dan dalam jawaban Yesus, kita membaca bahwa Yesus dia mengoreksi, dia memperbaiki kesalahpahaman mereka supaya mereka berpikir dengan benar tentang kenaikannya juga tentang kerajaannya. Dan pada akhirnya dalam ayat 9 sampai 11 kita membaca tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan seperti saya bilang tadi, ada kaitan yang sangat dekat, sangat erat dengan kenaikan Yesus ke surga dan kerajaan Allah. Dia harus naik ke surga kalau tujuan Allah yang khusus tentang kerajaannya akan dipenuhi. Jadi dalam pelajaran ini kita akan belajar bahwa para murid punya beberapa kesalahpahaman seperti saya bilang tadi. Ketika Yesus menjawab mereka, ia menunjukkan arti benar dari kerajaannya dan kaitannya dengan kenaikannya. Jadi kerajaan dan kenaikan Yesus ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita berpikir tentang kenaikan Yesus, harus ada dalam pikiran kita bahwa dia adalah Raja. Dia adalah Raja yang sudah mendirikan kerajaannya. Jadi mari kita
belajar satu demi satu pertanyaan para rasul, jawaban Yesus, dan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Jadi yang pertama, pertanyaan para rasul. Kita membaca dalam ayat 6, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, sebelum kita belajar tentang kesalahpahaman para rasul, kita harus mengerti apa arti dari Alkitab tentang memulihkan kerajaan. Dan dalam pikiran saya ada 4 aspek dari memulihkan kerajaan. Aspek pertama adalah anak Allah, yaitu anak Daud, akan datang ke umat Allah. Ia akan membebaskan umat Allah dan memulihkan mereka ketika ia mendirikan kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Ada ayat dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33 yang menjelaskan aspek satu ini. Dikatakan, ia akan menjadi besar, ini memang nubuat tentang anak Daud. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi itu aspek pertama dari memulihkan kerajaan. Apa artinya memulihkan kerajaan? Aspek kedua adalah melalui anak Daud, umat Allah akan diselamatkan dari musuh-musuh mereka. Dan akan terjadi pemulihan rohani di antara mereka. Mereka akan diampuni dari dosa, dan mereka akan melayani Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Hati mereka akan dipulihkan dan mereka akan menjadi setia kepada Tuhan. Dan kita membaca tentang hal-hal ini dalam Lukas pasal 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak perbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengurniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi itu aspek kedua. Aspek ketiga adalah orang bukan Yahudi akan disatukan dengan bangsa Israel dan mereka akan menjadi satu umat perjanjian. Jadi kita melihat dalam firman Tuhan khususnya, bahkan dalam perjanjian lama tetapi khususnya dalam perjanjian baru, bahwa kerajaan ini yang didirikan oleh anak Daud, yaitu anak Allah yang maha tinggi. Kerajaan ini bukan saja untuk bangsa Israel. Kita akan membaca dan belajar tentang hal itu lebih dalam lagi dalam jawaban Yesus kepada para rasul. Tetapi ini kerajaan juga untuk orang bukan Yahudi. Nah, dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dan berikutnya kita membaca tentang hal itu. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Dan ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus,
tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kita melihat melalui karya keselamatan Yesus, melalui salibnya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, Yesus Kristus melalui karya itu, pencapaian keselamatan itu, dia mempersatukan orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi. Kita dulu yang jauh, kita sudah dibawa dekat, berdekatan dengan Tuhan melalui Yesus. Kita sudah disatukan dan menjadi satu umat yang baru, satu manusia yang baru, seperti yang dikatakan Paulus. Jadi ini aspek-aspek yang sangat penting tentang pemulihan kerajaan. Anak Daud kembali ke umat Allah. Dia menyelamatkan mereka. Dia memurnikan mereka, menguduskan mereka. Dia berkarya di tengah-tengah mereka. Dia membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Dan dia mempersatukan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Dan dia berkarya di tengah-tengah umat yang baru ini. Dan aspek keempat, yang terakhir, Allah akan diam di tengah-tengah umatnya yang sudah dipulihkan dan dibarukan. Ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat dia. Itu janji yang diulang berkali-kali dalam firman Tuhan. Allah berjanji, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi itu sungguh terjadi melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Jadi ketika kita membaca tentang memulihkan kerajaan, itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi bagaimana para rasul mengerti kerajaan? Kita melihat seperti saya bilang tadi bahwa para rasul dalam pertanyaan ini terserat ada beberapa kesalahpahaman. Nah, ini memang wajar ya, karena Yesus belum menyatakan tujuannya sepenuhnya kepada mereka. Dan kita melihat, kalau kita lanjut membaca dalam kisah para rasul, khususnya setelah Roh Kudus datang dan dia memimpin mereka dalam kebenaran, kita melihat bahwa mereka mulai mengerti tujuan dan maksud Yesus untuk kerajaannya. Dan sampai di Kisah Para Rasul pasal 10 dan pasal 11, setelah peristiwa itu dengan Cornelius, kita melihat bahwa setelah itu mereka mulai mengerti bahwa kerajaan ini tidak hanya dikhususkan untuk bangsa Israel, tetapi kerajaan ini juga termasuk orang bukan Yahudi yang sungguh percaya kepada Yesus. Jadi kesalahpahaman yang pertama dari para rasul di sini adalah kapan kerajaan akan dipulihkan. Mereka bertanya kepada Yesus dalam ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan
kerajaan bagi Israel. Jadi mereka mengharapkan bahwa seluruh kerajaan akan segera sepenuhnya dipulihkan oleh Yesus pada saat itu. Nah, itu 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan sampai hari ini, kerajaan Yesus belum datang sepenuhnya. Berarti rencana Yesus bukan untuk memulihkan kerajaannya pada masa itu, pada saat itu, ketika para rasul masih hidup. Tetapi itu kesalahpahaman mereka. Dalam pikiran mereka berpikir, wah, sejak Yesus bangkit dari kematian dan dia sudah kembali, dia akan segera memulihkan kerajaan pada masa itu. Jadi mereka belum menyadari bahwa dengan kebangkitan dan kenaikan Kristus, ia sudah mendirikan kerajaannya, tetapi kerajaan itu tidak akan sepenuhnya datang sampai waktu ke depan. Ini yang disebut dalam teologi sudah tetapi belum. Sudah tetapi belum. Benar, kerajaan Yesus sudah didirikan oleh Yesus ketika dia naik ke surga. Tetapi kerajaan itu belum datang sepenuhnya. Masih ada dosa di dunia ini, saudara-saudara. Masih ada orang yang membenci Allah. Masih ada orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Berarti kerajaan Allah belum dipulihkan sepenuhnya. Jadi itu kesalahpahaman yang pertama, yang berkaitan dengan kapan. Kesalahpahaman yang kedua berkaitan dengan bagaimana kerajaan akan dipulihkan. Para rasul bertanya kepada Yesus, Maukah engkau, mereka bilang, memulihkan kerajaan? Mereka benar untuk berpikir bahwa itulah Yesus yang akan memulihkan kerajaan. Tetapi mereka belum menyadari bagaimana Yesus akan memulihkan kerajaan. Karena cara Yesus untuk memulihkan kerajaan itu sangat berbeda dengan pikiran para rasul. Jadi itu kesalahpahaman yang kedua. Yang ketiga, mereka salah paham tentang di mana kerajaan akan dipulihkan. Jadi mereka bertanya kapan kerajaan akan dipulihkan bagi Israel. Mereka bilang, ketika mereka membayangkan kerajaan Allah yang dipulihkan itu, mereka membayangkan kerajaan yang sama seperti kerajaan Israel dalam Perjanjian Lama, yaitu suatu kerajaan yang terletak di tanah Israel. Jadi dalam pikiran para rasul pada waktu ini, tanah Israel dan kerajaan Allah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi seperti kita akan lihat dalam jawaban Yesus, itu cara pikir yang tidak benar. Mereka bisa dipisahkan. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang terletak di tanah Israel saja. Itu kerajaan yang mencakup seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah. Dan kita membaca dalam tugas yang diberikan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1 bahwa mereka seharusnya berkuasa atas dunia ini dan menaklukkan segala sesuatu di bawah kuasa itu di seluruh dunia, bukan saja di Firdaus tetapi di seluruh dunia.
Dan kita juga melihat dalam perjanjian baru bahwa kerajaan Allah bukan saja kerajaan yang dikhususkan untuk tanah Israel. Tetapi ini kerajaan yang dikhususkan, yang diuntukkan untuk seluruh dunia. Di mana manusia yang jatuh berada, itu tempat yang seharusnya dibawa ke bawah kekuasaan kerajaan Allah. Tanah Israel dan kerajaan Allah bukan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti saya bilang tadi. Kerajaan Allah sudah ada saat ini dan kerajaan itu tidak ada kaitan dengan tanah Israel. Jadi jangan berpikir bahwa tanah Israel itu masih adalah tanah yang kudus. Kadang-kadang saya ngobrol dengan orang dan itu pikiran mereka. Baik orang di negara saya sendiri, Amerika, maupun orang di Indonesia. Orang sering salah berpikir bahwa tanah Israel adalah tanah yang kudus. Nah, seperti kita lihat dari jawaban Yesus di sini, itu cara berpikir yang tidak benar, saudara-saudara. Nah, kesalahpahaman yang keempat adalah siapa yang akan masuk kerajaan yang dipulihkan. Seperti kesalahpahaman yang ketiga, mereka bertanya kalau Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Bagi Israel. Jadi mereka berpikir bahwa kerajaan itu hanya tersedia untuk orang Israel. Ide kerajaan mereka berpusat pada bangsa mereka saja. Menurut kesalahpahaman mereka, kerajaan Allah mencakup orang Yahudi saja dan siapa saja yang mau masuk bangsa itu. Tetapi kita, seperti saya bilang tadi, kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 10 dan 11 bahwa setelah Petrus pergi ke rumah Cornelius, setelah dia memberitakan Injil kepada mereka dan Roh Allah turun ke atas mereka, dia baru menyadari, ini 10 tahun setelah Yesus naik ke surga. Dia baru menyadari pada waktu itu bahwa kerajaan Allah bukan kerajaan yang dikhususkan untuk orang Israel saja. Tetapi ini kerajaan yang dikhususkan untuk orang Israel, untuk orang dari setiap suku, dari setiap bangsa, setiap bahasa, setiap negara. Ini kerajaan untuk setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita membaca di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 1 bahwa Yesus, dia memperbaiki kesalahpahaman ini dengan jawabannya. Mari kita membaca ayat 7 dan 8. Ini jawaban Yesus. Ini cara yang berpikir yang benar tentang kerajaan Allah. Dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jawaban yang satu di sini kita membaca bahwa Yesus menjelaskan kapan kerajaan Allah akan dipulihkan sepenuhnya. Kapan? Ini jawaban Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kapan? Itu sesuatu yang tidak harus kita ketahui, adalah jawaban Yesus. Ini
sesuatu peristiwa yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi, saudara-saudara, tidak usah kita berpikir tentang kapan, tentang masa dan waktu. Ini sesuatu yang ada dalam tangan Allah sendiri. Ini sudah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Bapa, dan Dia yang akan mengaturnya. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu peduli atau memikirkan masa dan waktu. Itu bukan urusan kita, saudara-saudara. Ini urusan Allah sendiri. Jadi itu jawaban Yesus yang pertama mengenai kesalahpahaman waktu. Jawaban kedua menjelaskan bagaimana kerajaan Allah akan dipulihkan. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atau ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus sendiri akan langsung memulihkan kerajaannya. Nah, memang Yesuslah yang memulihkan kerajaan. Tapi caranya sangat berbeda dengan kesalahpahaman para rasul. Yesus tidak memulihkan kerajaannya langsung sendiri. Tetapi dia membicarakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas para rasul. Roh Kudus akan turun ke atas umat Allah. Berarti kerajaan Allah dipulihkan melalui karya Roh Kudus dalam umat Allah. Itu cara bagaimana Yesus memulihkan kerajaannya. Jadi, para rasul mereka salah berpikir Yesus sendiri akan melakukan hal itu. Mungkin mereka berpikir, saya tidak tahu, mungkin mereka berpikir, wah kami bisa santai saja, ya. Tapi itu dikoreksi oleh Yesus. Dia berkata kepada mereka, kamu juga punya peran dalam memulihkan kerajaan. Karena Roh Allah akan turun ke atas kamu. Roh Allah akan memberdayakan kamu juga untuk terlibat dalam pekerjaan ini yang luar biasa, yaitu pemulihan kerajaan Allah. Saudara-saudara, ini juga tugas yang diberikan kepada kita sebagai umat Allah. Kita juga menerima Roh Kudus. Kita juga adalah tempat kediaman Roh Kudus. Berarti kita juga punya peran dalam hal ini memulihkan kerajaan. Benar Yesus ada di surga. Benar dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi dia berkarya terus-menerus. Dia mengatur segala sesuatu melalui kuasa Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah umat Allah. Karya Roh Kudus yang berkuasa dan bekerja di dunia ini. Itu jawaban Yesus yang kedua. Jawaban Yesus yang ketiga adalah dia menjelaskan siapa yang akan masuk kerajaan Allah dan di mana kerajaan Allah akan datang. Ingat, para rasul mereka berpikir ini kerajaan yang dikhususkan untuk bangsa Israel di tanah Israel. Tapi Yesus, dia jawab apa di sini? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi ya memang untuk tanah Israel. Dan di seluruh Yudea itu tanah Israel juga. Dan Samaria itu di luar tanah Israel. Dan sampai kemana? Ke ujung bumi. Jadi siapa yang akan masuk kerajaan ini? Di mana kerajaan ini datang? Sampai ke ujung bumi. Mulai memang di Yerusalem dan berkembang ke Yudea.
berkembang lagi ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu garis besar kisah para rasul. Injil mulai di Yerusalem, kemudian berkembang, disebarkan di Yudea, disebarkan oleh Philip di Samaria, lalu berkembang lagi, dibawa ke orang bukan Yahudi oleh Rasul Paulus, oleh Petrus dulu, kemudian Rasul Paulus. Ini garis besar kisah para rasul, mulai di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita sebagai tubuh Kristus di dunia ini, kita masih melanjutkan tugas ini yang diberikan kepada para rasul. Kita masih terlibat dalam pekerjaan ini yang luar biasa. Pusat kerajaan bukan di satu tempat tertentu, di antara satu bangsa atau satu suku tertentu. Pusat kerajaan ada di mana Kristus berada, yaitu surga. Pusatnya di surga. Yesus sedang duduk di takhtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Ia ada di sana karena ia sudah naik ke surga. Jadi pusatnya di surga, tetapi dia terus menerus berkarya melalui umatnya. Dengan Roh Kudus ia berkarya melalui umatnya. Jadi jangan kita juga berpikir seperti para rasul pada masa ini, pada waktu ini, ketika mereka belum mengerti sepenuhnya tujuan Allah untuk kerajaannya. Tapi Yesus, seperti kita membaca dalam ayat 9 sampai 11, Yesus naik ke surga. Dan dia berkata, itu lebih baik kalau saya pergi ke Bapa-Ku di surga. Karena kalau saya pergi, saya akan mengutus Roh Kudus. Dan kamu, jemaat, tubuh Kristus di dunia akan melakukan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak perbuatan daripada aku sendiri. Itu yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes, khususnya Injil Yohanes pasal 13, 14, dan 16. Ia menjelaskan banyak hal tentang kenaikannya ke surga dan pengutusan Roh Kudus ke dunia ini. Jadi kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi di sini kita melihat bahwa para malaikat itu seolah-olah mereka menegur murid-murid Yesus. Seolah-olah mereka mengatakan kepada mereka, jangan tetap melihat ke langit. Jangan tetap menanti-nantikan saja kedatangan Yesus. Kamu sebagai murid Yesus sudah diberikan tugas. Kamu sudah diberikan pelayanan, sudah diberikan pekerjaan. Dan semua itu harus dilakukan dengan setia. Karena pekerjaan itu adalah bagian penting dari pemulihan kerajaan Allah. Yesus ini dia memang berdaulat. Dia memang adalah raja atas segala sesuatu. Tetapi kamu adalah alat dalam tangan dia. Jadi jangan tetap menatap ke langit. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya merasa itu kata
Itu nasihat yang sangat baik untuk kita juga. Banyak orang mereka menghabiskan banyak waktu hanya untuk meneliti masa dan waktu kapan Yesus akan kembali. Masa dan waktu kapan kerajaan ini akan dipulihkan. Tetapi ayat-ayat ini dan memang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa kita sebagai murid-murid Yesus di dunia ini, kita punya pekerjaan. Kita juga punya peran. Ini bukan pekerjaan dan peran yang kita lakukan sendirian, tetapi ini pekerjaan dan peran yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus, yaitu Roh yang diutus Yesus setelah dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mulai berdaulat atas segala sesuatu. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kita mengucap syukur kepada Allah atas kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, saudara-saudara, ada manusia, yaitu Allah manusia yang berada di surga, yang berdaulat sebagai Raja, yang mewakili kita di hadapan Allah. Menurut firman Tuhan, dia tetap berdoa, dia terus-menerus berdoa untuk kita dalam kelemahan kita. Dia juga menolong kita melalui Roh Kudus. Dia juga tahu kita dalam pergumulan kita masing-masing. Dan dia yang bisa tolong kita. Jadi puji Tuhan atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi ini semua ini saudara-saudara, tentang bagaimana Allah kita mencapai keselamatan kita. Kita belajar, seperti saya bilang pada awal pelajaran ini, kita sudah belajar tentang sejarah keselamatan. Lalu kita fokus pada kehidupan anak Allah, salib anak Allah, kematian anak Allah, kebangkitan anak Allah. Dan untuk hari ini dalam pelajaran ini, kita mempelajari kenaikan anak Allah ke surga. Semua ini adalah Injil Yesus Kristus, kabar baik keselamatan. Ini berita yang harus disampaikan, yang harus diumumkan di seluruh dunia ini. Karena melalui berita ini Allah berkuasa dan berkarya dalam kehidupan orang yang sudah hidup dalam dosa. Dia berkarya untuk mengubah hati manusia. Dia berkarya untuk mengubah pikiran manusia supaya kerajaannya diluaskan di dunia ini. Jadi puji Tuhan atas Injil Yesus Kristus. Injil Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.